Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita jumpa kembali dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana yang pada hari ini akan membahas mengenai tema tentang marriage. Nah, ini tema yang selalu ditunggu-tunggu nih biasanya ya. Dan pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Lucy, dan juga narasumber kita. Saya penginjil Andi Gunawan. Iya, baik Pak, ini Ya. kita akan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jemaat nih ya seputar perkawinan ya Pak. Nah, ada satu, nah ini mungkin suatu pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih. Kalau di dalam pernikahan nih Pak, ini hubungan suami istri ini udah mulai kurang hangat gitu ya Pak ya. Wah, udah terlalu lama menikah nih Pak, kayak saya nih. Nah, ini gimana Pak bisa dihidupkan kembali? Terutama kalau komunikasinya udah mandek. Nah, gimana nih Pak? Ya memang ini komunikasi ini kan sesuatu yang penting ya, hal yang sangat penting sekali. Tentu di dalam kehidupan pernikahan sebetulnya sebagian waktu yang kita pergunakan dengan pasangan kita udah ngobrol. Nah, ini masalahnya kalau komunikasi udah mandek. Nah, mandek ini kan pertama, mandek ini apakah memang betul-betul sudah tidak bisa lagi bicara? Ya. Atau yang kedua, masih bisa ngobrol, bisa ngobrol tetapi yang sifatnya basa-basi atau sesuatu yang rutinitas. Tidak ada lagi namanya komunikasi yang mendalam. Nah, tentu kalau sudah komunikasi mandek, biasanya yang saya lakukan adalah tanya, kenapa bisa mandek? Begitu. Karena bisa saja misalnya ibu merasa komunikasi dengan suami mandek, tapi buat suami mungkin enggak mandek. Nah, oleh karena itu ketika bicara soal komunikasi yang mandek, memang apakah ini betul-betul juga disadari oleh kedua pasangan? Begitu. Ya, dan ketika kita sudah tahu apa yang menjadi alasannya komunikasi mandek, tentu kalau memang dibutuhkan orang ketiga, nah carilah seseorang yang memang profesional dalam ini konselor, ya, atau juga seorang pembimbing yang memang sudah melayani dalam kehidupan pernikahan, begitu. Namun biasanya yang menjadi komunikasi mandek itu bisa jadi ketika pembicaraan sudah merasa tidak nyambung. Nah, pembicaraan tidak nyambung pun itu harus tanya, apa yang tidak nyambung? Biasanya berkaitan dengan satu harapan demi harapan. Ya, ketika kita berkomunikasi kan sebetulnya tidak terlepas daripada respon. Mungkin ada orang merasa udah mandek, kenapa? Karena setiap ngomong dia ngegas melulu, ya, emosi melulu, ya, atau juga setiap ngomong kok jawabannya nggak nyambung ya, begitu. Atau juga kita melihat dari sisi lain, tetapi si pasangan tidak menghargai kita, betul-betul mentok, mandek, kayaknya nggak bisa lagi ngomong gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi harus mencari apa penyebab komunikasi yang mandek ini. Ya, dan tentu kembali mandek ini harus disepakati sama nggak pemahamannya. Iya. Gitu. Ya, takutnya kan satu pasangan ngerasa yang tadi Bapak bilang ya. Iya. Yang satu merasa, saya sih oke-oke saja gitu ya Pak. Betul. Sedangkan yang satu ngerasa, saya tidak oke nih. Saya merasa, tidak bisa menyampaikan isi hati saya gitu kan. Betul. Ya Pak. Dan biasanya dari pengalaman saya membantu pernikahan, baik yang sudah cukup lama, bahkan juga yang masih pasangan muda, biasanya yang merasakan komunikasi mandek itu dari sisi istri. Tapi kalau dari sisi suami, enggak, saya biasa aja. Nah, oleh karena itu kalau dari kedua belah pihak merasa berbeda, ini sulit. Begitu. Yang ada justru akan konflik. Suami bilang gini, dari mana kamu merasa mandek? Saya biasa-biasa aja. Begitu. Dan justru si suami akan mengejar. Iya. Buktinya di mana mandek itu? Dan yang pernah saya hadapi dan betul-betul terjadi, akhirnya di depan saya konflik. Dan udah konflik begitu, akhirnya sulit juga menangkap yang dimaksud dengan mandek, komunikasi nyambung, gitu. Oleh karena itu harus diperjelas ya dimaksud dengan komunikasi yang mandek seperti apa. Pernikahan yang misalnya tadi tidak hangat itu seperti apa. Masakan pernikahan dekat kompor melulu ya, hangat dan panas begitu ya. Jadi harus diperjelas semua. Karena kan bicara soal perasaan, hangat, ya, tidak harmonis, ya. Nah, jadi harus diperjelas begitu. Kok kalau untuk pasangan yang masih baru menikah nih, kan biasanya kan kalau tadi Ibu Rati bilang kan kalau udah lama terus kayak ada kekecewaan yang menahun mungkin. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang baru menikah 1, 2, 3 tahun, ada nggak sih tips yang yang bisa menolong kita untuk mencegah nih sebelum nanti komunikasinya jadi keburu, jadi hubungan nggak baik gitu loh kok. Oke. Yang bisa menolong kita hal-hal simpel gitu. Pertama, komunikasi itu harus didasari dengan kejujuran dan keterbukaan. Semakin banyak komunikasi yang kita lakukan, banyak kita menyembunyikan, tentu akan mempengaruhi kepada ketidakpercayaan pasangan.
Ya, kemarin saya sempat memberikan satu materi dalam kelas bina pernikahan tentang komunikasi. Dan satu kalimat yang baik bahwa komunikasi itu bicara soal kejujuran, keterbukaan. Apalagi dengan pasangan. Seharusnya tidak ada rasa takut untuk kita mengungkapkan apa yang menjadi apa yang kita rasakan, apa yang dalam pikiran kita, begitu. Walaupun nanti apa yang kita rasakan dan pikiran kita berbeda dan pasangan kita tidak selalu merasakan apa yang kita rasakan, mungkin terjadi satu perbedaan pendapat, konflik, is oke, nggak apa-apa, yang penting kita jujur dan terbuka. Ya, lalu tentu dalam komunikasi ya kita harus saling menghargai. Jadi ketika misalnya Lucy merasa bahwa saya selama ini komunikasi dengan kamu tidak nyambung, sebagai seorang suami jangan mengatakan bahwa kamu aja berperasaan terlalu baper. Nah, seorang suami harus mencari suatu kejelasan. Maksudnya kamu tidak nyambung itu di mana? Ya, kan komunikasi ini sebetulnya kan menolong untuk kita supaya semakin jelas apa yang dimaksud oleh pasangan kita. Dan Tuhan menciptakan komunikasi ini untuk sarana supaya kita saling mengenal. Oleh karena itu di dalam kelas bina pernikahan saya selalu mengingatkan bahwa komunikasi yang tripartit. Maksudnya apa? Di mana dalam komunikasi kita juga melibatkan Allah. Oleh karena itu di dalam satu bagian firman Tuhan dikatakan bahwa buanglah segala dusta, tetapi nyatakanlah kebenaran. Nah, bicara kebenaran berarti kejujuran kita, keterbukaan kita. Bahkan dalam firman Tuhan jelaskan mengatakan kalau ya katakan ya, kalau tidak mengatakan tidak. Begitu. Jadi di sini ya tipsnya, caranya kita jujur, terbuka, saling menghargai. Dan ingat juga cara kita mengkomunikasikan diri kita dengan pasangan kita itu berbeda. Kenapa? Kita lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda. Mungkin kita lahir dari latar belakang keluarga yang segala sesuatu bisa langsung ngomong gitu ya. Tapi mungkin terus pasangan kita nggak seperti itu. Dia perlu waktu dulu menyiapkan emosinya, dirinya. Harus mencari waktu yang tepat untuk ngomong gitu. Seperti itu sih. Ya, jadi sebenarnya stereotip orang-orang yang kadang-kadang kan kalau perempuan tuh nggak bisa ditebak, nggak bisa tahu maunya apa, ngomong iya belum tentu iya, itu sebenarnya kalau di dalam pernikahan Kristen harusnya tidak terjadi karena dasarnya tuh trust ya satu sama lain ya. Iya. Ya, dan harus mau terbuka ya. Iya. Kalau di dalam pernikahan menurut Alkitab sendiri apa sih kok artinya? Ya, kalau di dalam Alkitab memang tidak ada satu definisi yang langsung mengatakan pernikahan adalah apa begitu ya. Tapi kalau saya coba baca dari beberapa penulis yang memang sudah bisa dikatakan berpengalaman ya dalam kehidupan pernikahan, itu saya coba simpulkan dan juga yang saya maknai begitu ya. Pernikahan dari sudut pandang firman Tuhan adalah lembaga yang Allah ciptakan. Nah ini, lembaga yang Allah ciptakan. Dan lembaga yang Allah ciptakan ini dipercayakan kepada manusia untuk merawat dan mengelolanya. Jadi bicara soal pengelolaan bukan hanya ketika Adam dan Hawa disuruh mengelola Taman Eden itu, tapi kehidupan pernikahan itu sendiri. Tentu bicara soal kehidupan pernikahan berarti bicara mengenai pribadi-pribadinya itu. Jadi ini lembaga yang Allah ciptakan. Begitu, bahkan kalau kita lihat sebelum gereja ada, Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan pernikahan itu. Jadi oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah panggilan kita, ya kita harus kembali kepada makna yang sesungguhnya bahwa ini suatu lembaga yang Tuhan ciptakan. Kita jangan sampai menghidupinya itu hanya didasari daripada kemauan kita sendiri. Ingat, ini Tuhan yang ciptakan, jadi segala sesuatunya itu kembali bahwa pernikahan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya saya ingatkan mungkin ini kembali kepada tujuan manusia diciptakan ya. Kalau kita baca di dalam, kalau nggak salah pertanyaan pertama Katekismus Heidelberg kalau nggak salah ya, itu kan apa sih yang menjadi tujuan manusia diciptakan? Untuk menikmati Allah dan menyenangkan Allah, memuliakan Allah. Nah, karena itu ngomongin soal pribadi kita, tentunya harus berdampak kepada pernikahan. Bahwa pernikahan pun lembaga yang diciptakan tujuannya untuk apa? Menyenangkan Allah, memuliakan Allah. Itu sih. Iya. Nah kalau misalnya tadi Bapak bilang ya, pernikahan itu adalah suatu lembaga yang seperti ditetapkan oleh Allah itu untuk jadi sarana kita ya, jadi wadah kita untuk memuliakan Dia gitu. Nah ini kan, tapi seperti tadi juga Bapak bilang kan ini berasal nih ya dari dua orang yang punya latar belakang sangat berbeda, misalnya mungkin pendidikannya beda. Nah itu gimana nih Pak? Apakah itu sebenarnya mereka tuh memerlukan waktu yang lama gitu ya untuk mereka tuh menuju jenjang pernikahan tuh sampai akhirnya diberkati sama Bapak Pendeta? Oh ya betul.
Jadi karena kita akan menikah dengan seseorang yang berbeda dengan kita, bukannya berbeda secara lawan jenis aja ya, tapi juga karakter, latar belakang, tentu kita harus menjalani proses pengenalan itu dalam bahasanya itu yang kita kenal pacaran lah begitu. Dan di dalam masa pacaran ini memang tidak ada yang saklek, misalnya harus berapa lama Pak? Ya harus 2 tahun, 5 tahun. Memang dari para pakar yang sudah menulis tentang pacaran pun tidak ada yang kurun waktu yang saklek ya, yang menjamin bahwa ini nih yang baik. Tetapi memang dalam masa pacaran itu membutuhkan waktu. Tetapi juga dalam masa pacaran jangan terlalu lama. Misalnya 7 tahun, 8 tahun. Ya, 9 tahun, 10 tahun. Iya, itu Apa akibatnya? itu pertama akan mengalami kejenuhan. Kejenuhan dalam pacaran. Mungkin untuk yang kaum Hawa, untuk kaum perempuan bertanya-tanya, ini pacaran kita tujuannya kemana nanti? Begitu kan? Dalam perjalanan aja, kita kalau udah mau ke satu tempat, kita langsung nyampe ke ini pacaran mau kemana? Dan biasanya pria secara rohani mengatakan, tunggu waktu Tuhan. Ya, berarti apakah tunggu Tuhan memanggil dia? Gitu ya. Jawabannya kita biar ya Pak. Iya, kita biar, tapi sebetulnya dia sedang lari dari pertanyaan itu ya untuk dia jawab. Nah, jadi dalam proses itu memang ada kurun waktu ya. Kalau saya sarankan 2-5 tahun lah. Tetapi ini kembali tidak terlepas daripada seperti apa mereka menjalani masa pacaran. Makanya dalam masa pacaran itu betul-betul kita tuh saling memperkenalkan diri. Bukan hanya nama ya, saya siapa, tapi karakter kita. Makanya dalam pacaran jangan ada kemunafikan. Demi kelihatan supaya baik. Wah, apapun segala keburukan kita tutupi. Tapi suatu saat kita juga bisa tahan. Jadi kita nggak apa adanya. Begitu. Ya kalau memang dia betul-betul adalah anak Tuhan juga yang menghargai bahwa setiap anak Tuhan sedang berproses, tentu dia akan menghargai proses itu. Namun yang perlu diingat kembali bahwa tujuan pacaran ini pun tidak terlepas daripada tujuan pernikahan tadi adalah pertumbuhan. Begitu. Kita sama ini bertumbuh nggak sama dia? Bertumbuh ini bukan bicara soal bertumbuh bahwa saya semakin bahagia ya, apalagi nanti berat badan semakin naik, kagak ya gitu. Tapi lebih kepada bahwa saat saya pacaran sama dia, bukan hanya bicara soal bahwa saya merasa bahwa saya juga orang yang sedang berproses, tapi saya semakin dekat sama Tuhan nggak? Saya semakin rindu nggak hidup saya itu dipimpin oleh firman Tuhan? Jadi pas saya itu membawa pengaruh yang baik nggak sama saya? Dan juga sebaliknya, apakah saya juga sebagai anak Tuhan bisa memberikan pengaruh yang baik nggak pada dia? Ya, beberapa waktu lalu dalam pacaran saya bilang, ya dalam Kompas 5 pacaran itu saya mengatakan bahwa jangan sampai pada saat pacaran yang tanya kita begitu intim sama Tuhan gara-gara ada seseorang, akhirnya kita tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Ke gereja juga kagak, pelayanan juga enggak, begitu. Ya, jadi tidak ada jenjang waktu, tapi yang terpenting adalah prosesnya itu harus diperhatikan, pengenalan itu. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari aku. Kalau Andri ada ini nggak sih saran gimana untuk menjaga kehangatan hubungan suami istri gitu? Ini kan kalau aku kan baru menikah, gimana setelah punya anak 1, 2, kayak Andri udah punya 3, gimana tetap menjaga supaya hubungan sama istri itu tetap baik gitu loh? Maksudnya tetap kayak, bukan berarti tetap kayak orang pacaran ya, cuma mungkin nggak jadi jenuh gitu. Oke. Yang saya lakukan dan saya juga mengaplikasikan dari buku yang saya baca begitu ya, tetap harus mengambil waktu dengan pasangan kita. Ya jujur, keluarga kami diberikan oleh Tuhan 3 anak yang masih kecil-kecil, dan itu juga membutuhkan ekstra perhatian dan waktu. Tapi kami komit bahwa misalnya ketika malam terus istri saya juga belum mengantuk, saya juga belum mengantuk gitu ya, kami ngobrol heart to heart, pergumulan saya, pergumulan dia sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana. Jadi tetap mengambil waktu berdua. Nah, apalagi kalau udah anak sudah besar ya, sudah remaja ya, mungkin kayak Bu Ratih, itu ada waktu dating lagi sama Pak Septo, berdua pacaran lagi, begitu ya. Gitu ya. Jadi tetap mengambil waktu. Yang penting waktu ini satu kebutuhan yang memang disadari dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Jadi bukan hanya istri yang butuh, tapi suami juga ngerasa butuh. Nah persoalannya adalah ada yang si istrinya butuh waktu berdua, tapi suaminya ngerasa nggak butuh. Kenapa butuh waktu berdua? Karena kita juga di rumah udah berdua, seranjang lagi. Nah, jadi di sini perlu memang ada satu kesadaran dari kedua pasangan bahwa memang kita butuh waktu. Dan juga tentu ini tidak dapat komitmen. Misalnya, di hari, karena saya sebagai hamba Tuhan ya, di hari Senin ada hari off misalnya ya. Anak udah pada gede misalnya ya. Kita pergi berdua. Nah,
waktu saya baru teringat waktu itu sebelum masa pandemi ya, sebelum masa pandemi, anak kami yang ketiga kan masih baby, kedua anak kami sudah sekolah. Hari Senin off kan, saya bilang, "Pak, mau nggak kita hari Senin itu kita biasakan, kita pergi yuk ke satu kafe, kita nggak usah pesen makan yang mahal, cuma minum doang gitu ya, atau cemilan, kita ambil waktu 3-4 jam kita ngobrol, no gadget." Kecuali kalau No ada gadget ya? Oh, penting kecuali ada banget nih. jemaat WA bilang meninggal, itu mah kita mah harus mengerti ya, fleksibel. Tapi betul-betul kita melepaskan gadget kita, ya. Dan saya ingat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Paul Gunadi ya, waktu itu dia bilang, sedapat mungkin kita menghargai pasangan kita, ya. Jadi memang kita sebagai hamba Tuhan menghargai jemaat, tetapi juga jangan sampai kita lalai melupakan pasangan kita yang menemani kita seumur hidup. Jadi kalau memang kita sudah menyediakan waktu untuk sama istri kita atau suami kita, hargai itu. Ini kesampingkan. Begitu. Betul-betul kita rencanakan, bukan sisakan loh ya. Atau sisihkan, tapi betul-betul kita sediakan dan kita mengaturnya. Dan ini betul-betul harus disadari oleh kedua belah pihak. Ya, itu. Menarik Tetap ya. sekali ya. Mungkin Jadi tapi ya kita harus semua terbuka. harus, dan bener tinggalin handphone deh kayaknya kalau lagi ngobrol, ya nggak sih, bener. Terima kasih banget loh nih Pak Andri, hari Iya, ini terima kasih, pembicaraannya Mbak. sangat-sangat berbuah kalau menurut aku. Dan biar kiranya kalau misalnya jemaat ada hal-hal yang lain, mungkin kita akan punya sesi marriage berikutnya ya, Iya. sesi 2 gitu. Oke. Ya, terima kasih, sampai ketemu di Kompas Iman selanjutnya. Bye-bye.